Banjarmasin seribu sungai, urangnya ramah panaguran panguringan, kayu baimbai kerakatan baratan, piang panggatan, kami sambut wan baksa kambang. Selamat datang di Banjarmasin. menyenangkan hati banyak sekali. Bahkan kalau kita bermimpi, sekarang ganti baju agar menarik hati. Ayo kita mencari teman. Jalan panjang menuju langit tinggi. Kalau berbuat salah minta maaf, maaf. Jika butuh bantuan minta tolong, tolong.
Keyakinan kelas itu adalah aturan atau norma-norma yang harus kalian patuhi saat di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Jadi nanti ibu akan membagikan, ini namanya sticky note. Nah, ibu akan bagikan kepada kalian masing-masing mendapatkan satu. Nah, kemudian kalian tulis di sini keyakinan kelas apa yang ingin kalian tulis, yang ingin kalian sepakati bersama. Nanti akan kita diskusikan mana yang kalimatnya negatif, mana kalimatnya positif. Lalu akan kita sepakati bersama-sama untuk menjadi keyakinan kelas di kelas kita. Paham? Nah, di sini Nahwa, di bagian atas ini ada lem. Nah, ada lem. Jadi kalian menulisnya di atas lem ini nih. Jangan kalian balik ya, karena nanti akan kita tempelkan di sini. Paham? Oke, aku bagikan satu orang satu. Tadi di papan tulis sebelah sini. Siap? Siap. Oke, silakan dari sebelah sini dulu menempelkan di papan tulis. Desain di Canva, ibu bikin poster, ibu tempel di kelas. Jadi semua yang kita sepakati hari ini harus kalian yakini, ya, agar kita semua taat pada aturan. Bagaimana kabar Alvin hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alvin tahu tidak kenapa hari ini Alvin ibu panggil ke sini? Saya tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Nah, tadi ibu itu mendapat laporan dari ketua kelas
Katanya Alvin tadi pagi berkelahi ya dengan Umar. Iya Bu, benar saya tadi berkelahi di kelas. Oke, boleh tidak Ibu tahu kenapa Alvin berkelahi dengan Umar? Saya marah dengan Umar Bu, karena Umar mencontek tugas saya, padahal kan saya berusaha mengerjakan tugas itu sendiri. Karena saya merasa kesal, lalu saya pukul Umar tadi agar dia tidak berani lagi mencontek tugas saya. Oke, begitu ya ceritanya. Nah, Alvin, berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nah, Ibu yakin kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini ya? Iya Bu. Oke, mau tidak Alvin belajar cara lain untuk melampiaskan sesuatu tanpa harus memukul? Mau Bu. Alhamdulillah. Boleh tidak Ibu tanya lagi sama Alvin? Kira-kira dengan tindakan yang Alvin lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Nah, Alvin, keyakinan kelas apa yang tidak kamu patuhi saat melakukan tindakan tersebut? Saya tidak menghormati dan menghargai orang lain. Oh, tidak menghormati dan tidak menghargai orang lainnya. Nah, Alvin, apakah menghormati dan menghargai orang lain itu menurut Alvin penting? Sangat penting Bu. Baik. Nah, apakah Alvin siap untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya siap Bu. Alhamdulillah. Kira-kira apa ya yang harus Alvin lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini agar tidak terulang kembali? Saya harus lebih sabar lagi Bu. Dan jika Umar atau teman yang lain mencontek, maka saya harus melaporkan hal itu kepada ibu tanpa harus memukul. Alhamdulillah, hebat sekali Alvin. Semoga permasalahan hari ini tidak terulang kembali ya. Kita tos dulu. Bu. Ya, silahkan kembali ke kelas lagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Fatahila hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Patah tahu tidak kenapa Patah Ibu panggil ke sini? Saya tidak tahu Bu. Kenapa ya Bu? Oke. Tadi Ibu itu mendapat laporan dari Kabir Ketua kelas. Katanya tadi pagi Patah terlambat lagi ke sekolah dan tidak melaksanakan piket kelas. Benar? Iya Bu, benar. Saya tadi terlambat dan lupa melaksanakan piket. Oke. Boleh Ibu tahu kenapa Patah terlambat dan tidak melaksanakan piket hari ini? Boleh Bu. Tadi malam saya tidur sampai larut malam. Saya keasikan main game dengan kakak saya sampai lupa waktu. Akhirnya saya bangun kesiangan karena saya sudah terlambat. Saya cepat-cepat masuk kelas dan tidak piket. Teman satu kelompok saya marah-marah hari ini Bu, karena saya tidak membantunya piket. Lalu saya balik marah kepadanya karena saya masih ngantuk dan pusing, dan dia cerewet sekali di kelas. Oh, begitu ceritanya ya. Nah, Patah, berbuat salah itu hal yang wajar. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Dan Ibu juga pernah berbuat salah, sama seperti Patah. Ibu yakin kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini ya. Iya Bu. Oke. Mungkin Patah tadi bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk kepada temannya tadi, tapi Patah tidak melakukannya kan? Betul Bu. Kalau dia laki-laki mungkin tadi sudah saya pukul dia, tapi saya masih sabar. Untung saya tadi cuma marah-marah ke dia. Oke, boleh Ibu tanya lagi sama Patah, kira-kira dengan tindakan yang Patah lakukan tadi, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Oke, tidak ya. Nah, keyakinan kelas apa yang tidak Patah patuhi saat melakukan tindakan tersebut? Saya tidak disiplin dan tidak menjaga kebersihan kelas Bu. Baik, nah Patah, disiplin dan menjaga kebersihan kelas itu menurut Patah penting tidak? Sangat penting Bu. Sangat penting. Nah, apakah Patah siap untuk memperbaiki permasalahan ini? Siap Bu. Alhamdulillah. Kira-kira apa ya yang harus Patah lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini agar tidak terulang kembali? Saya harus bangun lebih pagi lagi, memasang alarm atau minta tolong kepada ibu agar membangunkan saya lebih pagi serta tidak main game sampai larut malam. Saya juga harus berterima kasih kepada teman yang sudah mengingatkan saya saat melakukan kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya.
Baik, alhamdulillah hebat sekali Tata. Semoga permasalahan hari ini tidak terulang lagi ya. Ibu bangga pada Tata karena Tata sudah bisa menyadari kesalahan yang sudah Tata lakukan. Oke, kita tes dulu. Silahkan kembali ke kelas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dalvin. Dan saya Fatahillah. Alhamdulillah hari ini kami sudah bisa menyelesaikan permasalahan kami lewat penerapan segitiga restitusi yang telah Ibu Laili lakukan. Kami menjadi sadar dan dapat memperbaiki permasalahan yang telah kami lakukan. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat hingga taufiknya jualah kita dapat berkumpul di ruang ini. Baiklah, langsung saja. Topik kita pada hari ini membahas tentang diseminasi budaya positif. Memasuki acara kita yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Memasuki acara kita yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Wahdini Herawati SPD selaku Kepala Sekolah SDN Mangkuil 1 Banjarmasin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang ulun hormati narasumber Ibu Laili Nur Cahyani, yang ulun hormati Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 serta karyawan dan karyawati yang berkenan hadir dalam acara kita hari ini, yaitu workshop komunitas belajar di SDN Mangkuil 1 Banjarmasin tahun 2023. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar peserta didik. Kemudian apa saja yang kita lakukan dalam komunitas belajar itu? Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pembelajaran, yang ketiga penilaian pembelajaran, kemudian meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Mudah-mudahan dengan ada acaranya ini kita dapat meningkatkan prestasi sekolah kita yang lebih baik ke masa depannya. Sebelum menutup, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Laili sebagai narasumber, sebagai guru penggerak di SDN 21. Semoga disehatkan badan, panjangkan umur, sehingga dapat bekerja sama dengan ulun sebagai kepala sekolah, guru-guru kelas 1 sampai 6 beserta karyawan dan karyawati. Mungkin itu aja yang perlu disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Memasuki acara kita selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Laili Nur Cahyani SPD.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah siang ya Bapak Ibu sekalian, tapi kita harus tetap semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Jos. Oke, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang sukses ya Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Adi Herawati yang telah mengizinkan saya menjadi narasumber pada komunitas belajar di SDN Mantila 1 pada hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan, Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah bersedia mengikuti kombel kita pada hari ini. Itu ada Pak Syahli, Ibu Mahda, Ibu Sanah, Pak Arif, Ibu Sartika, Ibu Hayatun, Ibu Najia, Ibu Aulia, dan Pak Nurdin. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kegiatan hari ini dengan perasaan senang dan bahagia. Kenapa saya senang sekali mencantumkan kata-kata senang dan bahagia? Karena saya pernah menuliskan pada tugas saya itu bahwa ketika guru itu datang ke sekolah dengan perasaan yang senang dan bahagia, maka murid juga akan merasa senang dan bahagia. Nah, dari rasa senang dan bahagia itu akan muncul rasa sayang kepada kita. Dari rasa sayang itu kepada kita, maka akan muncul perasaan bahagia. Jadi, ketika kita masuk ke dalam kelas dengan perasaan bahagia dan muncul rasa sayang dari anak didik kita kepada kita, maka ilmu yang kita ajarkan kepada mereka itu akan tersampaikan dengan baik. Kemudian di sini kita ice cream sebentar ya Bapak Ibu, silahkan berdiri. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, tangan ke atas mendapat bintang, Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melihat di pagar pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bungamu menjadi dua cepatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bungamu menjadi empat, buat kamera cepet, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bungamu menjadi enam, buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bungamu menjadi delapan, buat telinga rinci, lima jari kanan, lima jari kiri, bungamu menjadi 10, siap berdoa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Nah, Bapak Ibu semua, tenangkan hati dan pikiran kita.
Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan hadirkan rasa ingin tahu dan bersyukur karena kita berada di tempat yang baik. Di sini kita berada untuk menimba ilmu, saling sharing informasi dan juga berdiskusi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian yang kedua itu tentang disiplin positif dan juga nilai kebajikan universal. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh itu adalah segitiga restitusi. Di mana nanti pada sesi materi keyakinan kelas itu kita akan sedikit praktek ya Bapak Ibu ya, agar nanti kita bisa menerapkan di kelas. Kita dapat menerapkan bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas bersama murid-murid kita di dalam kelas. Nah, dari tadi kita kan membahas budaya positif, diskriminasi budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif ini adalah kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya itu mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Nah, kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di sekolah kita itu sudah menerapkan budaya positif seperti kebiasaan pagi, di mana ada 4 kata ajaib yang sering kita ajarkan kepada anak didik kita. Dan alhamdulillah di kelas saya sendiri itu sudah mulai membudaya. Nah, padahal kita tidak menyuruh, nah kalian harus seperti ini, kalian harus seperti ini. Namun mungkin itu sebagai motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ketika dia menyanyikan lagu itu, maka dengan sendirinya dia tersinggung untuk menerapkannya. Nah, sekarang kita memasuki kepada materi perubahan paradigma dalam pembelajaran. Ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan itu bukan tabula rasa. Pernah Bapak Ibu sekalian mendengar tabula rasa? Pernah. Oke. Nah, pada saat sedikit bercerita ya Bapak Ibu, pada saat saya masuk ke perguruan tinggi PGSD dulu, saya itu ditanya oleh dosen pada saat wawancara. Nah, pada saat wawancara itu saya ditanya, mengapa kamu ingin menjadi seorang guru SD? Padahal anak-anak SD itu tidak menyenangkan, sulit untuk ditegur. Nah, kenapa? Apa alasan kamu menjadi seorang guru SD? Kemudian pada saat itu saya menjawab, saya ingin menjadi guru SD karena siswa SD itu Pak seperti kertas putih yang kosong, sehingga kita dapat menuliskan apa saja yang dapat kita arahkan mereka. Nah, itu jawaban saya. Saya masih ingat waktu saya 2011 masuk di perguruan tinggi. Nah, akan tetapi setelah masuk ke pendidikan guru penggerak, ternyata ada sedikit menyimpang ya pemikiran saya tentang kertas kosong tadi, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengatakan pendidikan bukan tabula rasa. Artinya apa? Murid itu bukan seperti kertas kosong. Murid di SD itu seperti kertas yang sudah berisi coretan-coretan atau garis-garis tipis. Nah, tapi tugas kita lah sebagai seorang pendidik, tugas kita sebagai seorang guru untuk menebalkan garis-garis itu. Ya, selanjutnya itu tugas guru menuntun. Jadi, tugas guru dalam pendidikan itu menuntun, Bapak Ibu sekalian, bukan menuntut. Kebanyakan kita sebagai guru itu menuntut. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Tetapi kita tidak menuntut. Nah, itu yang sedikit menyimpang dari kita selama ini. Kemudian, guru diibaratkan sebagai petani. Jadi, guru diibaratkan sebagai petani di sini. Murid-murid kita itu sebagai benih-benih. Benih-benih itu disemai, kemudian dirawat dengan baik sehingga tumbuh menjadi tanaman yang baik. Lalu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini saya teringat ada sebuah kata yang mengatakan bahwa didiklah anak sesuai dengan zamanmu, bukan zamanku. Ya kan? Ya. Kalau zaman kita dulu ya, internet belum ada, kemudian WA segala macam belum ada. Nah, kita bayangkan, kita flashback beberapa tahun ke belakang pada saat COVID. Kalau misalkan kita mendidik mereka pada zaman kita dulu yang tidak ada internet, kita mau seperti apa mengajarkan mereka? Kalau sekarang kan, zaman kita sekarang itu
sudah canggih, kita bisa mengajarkan mereka melalui Zoom, atau mungkin kalau tidak bisa Zoom, kita bisa mengajarkan lewat WhatsApp, video call bisa, Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian Ingarso Sungkalodo, artinya dari depan seorang pendidik itu harus memberikan teladan yang baik, di mana guru itu adalah digugu dan ditiru. Ada juga peribahasa atau pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kemudian pembelajaran itu harus menyenangkan, bukan membosankan. Kemudian berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian melaksanakan kompetensi 4C, yaitu creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Yang mana 4C ini, kompetensi 4C ini biasanya kita masukkan ke dalam FFP ataupun modul ajar. Nah, dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif itu perlu dilakukan pembiasaan yang dapat menggiring siswa pada pemenuhan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari pembiasaan tersebutlah maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Nilai-nilai kebajikan apa yang diharapkan? Yaitu karakter, profil, pelajar Pancasila, di mana dimensinya itu ada 6. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong. Ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Oke, sekarang kita bernyanyi sebentar. Kita ajarkan kepada anak didik kita di kelas ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya itu perubahan paradigma teori kontrol dan juga teori pilihan atau ilusi kontrol. Apa sih ilusi itu? Ilusi itu gambaran, boleh. Ada lagi? Hayalan, iya. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah teori kontrol. Kemudian kita lihat, nah ini adalah perbedaannya antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Pada stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol atau pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang selanjutnya, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita sendiri yang punya kontrol atas diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita. Selanjutnya kita ke materi disiplin positif. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kita sambil diskusi ya, sambil sharing. Ketika kita mendengar atau melihat ada kata disiplin, apa yang muncul dalam benak kita? Ayo, buktikan disiplin. Peraturan, ketertiban anak, Bu Aulia, disiplin. Yang biasanya muncul dalam pikiran kita kalau disiplin, mentaati peraturan. Kalau disiplin waktu, dua yang itu. Kalau mendengar kata disiplin, sesuatu yang harus kita kerjakan. Ibu moderator, disiplin apa? Yang muncul dalam benak ibu ketika mendengar kata disiplin? Patuh. Sesuatu yang harus kita patuhi. Iya. Sekarang kita lihat apa sih disiplin itu? Nah, makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar.
namun dalam budaya kita kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu mengacu kepada profil belajar Pancasila, yaitu 6 dimensi tadi. Ini teori motivasi perilaku manusia ada 2. Yang pertama itu ada motivasi eksternal atau dorongan dari luar. Kemudian yang kedua itu motivasi internal dari dalam diri si anak. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu merupakan motivasi dari luar. Misalkan ketika anak masuk ke dalam kelas, kemudian si guru memberikan bintang. Wah, kamu hebat, kamu rajin sekali. Hari ini kamu dapat 1 bintang ya, karena kamu datangnya tepat waktu. Itu adalah motivasi eksternal, karena dia mendapatkan bintang itu termotivasi dari si guru, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri, dimana saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu muncul dari dalam dirinya, bukan dorongan dari orang lain. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini ya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi penghargaan itu dapat kita ganti dengan apresiasi. Kita bisa menggunakan kata-kata yang bernilai positif untuk mengapresiasi siswa. Yang kita harapkan di sini adalah melalui apresiasi kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang telah dilakukan anak, nilai itu dapat membudaya dalam dirinya. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Di sini ada perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya, anak keliling lapangan 10 kali, itu kan menyakitkan dari segi fisik. Nah, maka itu termasuk hukuman. Kemudian ini yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu atau pendek. Misalkan Ibu Hayatun merobek buku milik Aulia, maka konsekuensinya adalah Hayatun harus mengganti buku Aulia. Seperti itu. Nah, di sini ada 7 soal yang akan kita diskusikan. Untuk soal yang pertama, tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kita tulis dulu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman lagi. Yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, kata ibu kelas sekolah konsekuensi. Nah, ayo, apa bu? Konsekuensinya, kata ibu Siti Nur Hasanah, karena disuruh mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman. Kalau kata ibu, konsekuensi karena terlambat 10 menit. Sudah tahu jamnya belajar, konsekuensi. Ibu Aulia, konsekuensi. Ibu Hayatun, nah, di sini tidak ada jabatan gabungan. Nah, yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, keempat dan kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, yang ketujuh adalah konsekuensi. Yang pertama
kita mengenal restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut melakukan restitusi itu anak dapat menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita melakukan restitusi kepada anak, kita itu tidak menodong anak, tetapi kita lebih memberikan pilihan kepada anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya, kira-kira kamu tadi salahnya apa? Kita suruh dia mikir, oh tadi salahnya saya ini bu. Kemudian kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai bu. Apa yang tidak sesuai? Jadi si anak ini diharapkan dari restitusi ini dia tahu apa yang dia salah. Kemudian dia juga tahu apa yang harus dia perbaiki. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat itu kesenangan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Nah, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sini muncul pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Berbahaya. Iya, kemudian bisa ditilang polisi. Betul, pakai helm. Apalagi menjaga keselamatan diri. Menjaga keselamatan diri. Yang mana menurut Bapak Ibu sekalian yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijaukah atau yang putih ini? Karena ini berisi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif. Nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Peraturan itu contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu berupa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Biasanya ciri-ciri sini saya memposisikan diri sebagai guru dan mohon maaf rela ibu sekalian di sini saya posisikan sebagai anak murid. Jadi di sini ya kita akan membuat keyakinan kelas di kelas kita. Kira-kira apa ya yang harus kita sepakati di kelas kita? Misalkan kita melihat sampah, harus apa ya kita? Nah, kemudian kita ada melihat teman di kelas kita asik berbicara dengan temannya, guru sedang menjelaskan. Kira-kira apa ya harus kita sepakati? Nah, silahkan kalian tuliskan sebanyak-banyaknya apa yang ingin kalian sepakati di dalam sticky note yang sudah Ibu bagikan tadi.
kita rubah tadi menjadi kalimat positif, kita dapatlah 5 keyakinan kelas kita. Yang pertama, jagalah kebersihan kelas dan buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, disiplin dalam melaksanakan piket kelas. 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Kira di sini terlihat perbedaannya. Kalau sebagai guru, sebagai penghukum, itu sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seram ya, sebagai penghukum. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya gurunya mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi apa? Si anak ini merasa bersalah. Atau mungkin seperti ini, aduh, ibu sudah menjelaskan 10 kali, 20 kali, kenapa kamu tidak mengerti juga? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Nah, berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang mengatakan siapa? Si penghukum kah? Pembuat orang merasa bersalah kah? Teman kah? Pemantau kah? Atau manajer? Orang yang membuat bersalah. Pembuat merasa bersalah. Oke. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat orang merasa bersalah. Disimak sebentar. Guru seperti apa kita selama ini? Nah, kita refleksikan bersama-sama. Halo, Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi yang belajar sampai pelajaran saya selesai. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Kriteria apa? Ya, tenang. Jadi apa tuh ya maksudnya? Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kok takut rambut tadi? Apa ya? Berarti kurang bagus kan? Posisinya sebagai teman. Di refleksi ini kita menjadi guru yang memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah ini tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi guru itu dapat berkata berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau bapak atau ibu menjadi kamu juga dulu pasti seperti itu. Nah itu menstabilkan identitas. Pertama baru kita memvalidasinya, memvalidasi kebutuhan, memvalidasi tindakan yang dia lakukan tadi dengan bisa menggunakan kalimat, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tersebut. Misalkan si anak tadi terlambat, kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat tadi. Kira-kira apa keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan yang kamu lakukan. Nah kan balik lagi ke keyakinan kelas. Kemudian baru kita tanyakan solusinya kepada dirinya sendiri. Jadi diharapkan selain menjadi manajer, kita juga menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama tadi adalah apa? Ayo. Yang pertama tadi adalah kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah.
kemudian menanyakan keyakinan kepada siswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kegiatan komunitas belajar pada hari ini. Semoga kita semua dapat menerapkan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sertika SPD. Saya guru kelas 1 di SDN Mangkriwil 1 Banjarmasin. Menurut saya, pemaparan materi diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Laili Nur Cahyani SPD sebagai guru penggerak angkatan 9 itu sangat membantu dalam menambah pengetahuan saya sebagai guru. Dan untuk penerapan budaya positif pun dapat saya terapkan pada siswa saya di kelas, yang dimana kita sebagai guru itu bisa menyikapi bahwa siswa itu bisa memiliki karakter yang lebih baik dengan adanya budaya positif. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.